Sekarang hari ini, kita akan mempelajari tentang Musa mendatangi puncak Gunung Sinai. Selama 5 kali. Selama 5 kali itu, kita akan temukan beberapa kunci informasi bagi kita untuk menghafal. Jadi kita akan dari 5 kali kedatangan ke Gunung Sinai itu, satu persatu, seperti yang saudara perhatikan di sini. Orang Israel menyeberangi Laut Merah dan tiba di padang gurun. Padang gurun. Alkitab menyebutnya padang gurun. Sekarang seperti yang saudara tahu itu, orang Israel ini menetap di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun. Kita telah mempelajarinya. Bulan ketiga kedatangan mereka sampai. Bulan ketiga kedatangannya sampai, yaitu di bulan ketiga dari Keluaran. Selalu ingat pasal 19. Keluaran di sini 19 ayat 1. Saya telah memberi saudara semua referensi Alkitab sepanjang waktu. Karena saudara adalah hamba Tuhan. Saudara harus tahu referensi yang tepat. Tidak hanya memberitahu orang-orang dengan referensi. Sekarang di bulan ketiga, jangan lupa. Bulan ketiga. Tiba-tiba ada peristiwa penting mulai terjadi. Mulai bulan ketiga kedatangan mereka. Sekarang di bulan ketiga dari pembebasan. Orang Israel tiba di padang gurun dari Sinai. Lihat di sini, ini adalah Gunung Sinai di sini. Di ujung Gunung Sinai. Baik. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya Sinai, tetapi tidak apa-apa diterjemahkan ke bahasa saudara. Baiklah kita sebut dengan Sinai. Sekarang di sini di padang gurun Sinai ini. Dasar Gunung Sinai. Alkitab menyebutnya padang gurun Sinai. Dengan kata lain di dasar Gunung Sinai. Orang Israel tiba di sana. Dari sana, peristiwa bersejarah mulai terjadi. Saudara harus menggambar peta ini dan memberi mereka visualisasi. Visualisasikan. Mereka menetap Israel. Mereka menetap di padang gurun Sinai. Menyelesaikan Keluaran 19 ayat 1 dan 2. Mereka menetap di sana. Mereka telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain sepanjang waktu. Terus bergerak, tetapi tiba-tiba mereka menetap di sana. Tepat di bawah gunung. Sekarang Allah Yahweh memanggil Musa. Jangan lupa tentang Allah Yahweh ini.
Minggu depan, saya akan memberitahu saudara, siapakah Allah Yahweh itu. Allah Yahweh adalah Yesus. Yesus menampakkan diri untuk Musa dan bertanya pada Musa, "Engkau naiklah ke Gunung Sinai." Tetapi Yesus berada di puncak Gunung Sinai dan mendatangi Musa di padang gurun dan berkata, "Musa, engkau naik ke puncak Gunung Sinai." Keluaran 19 ayat 3 mengatakan, "Tidak apa-apa." Jadi atas permintaan itu, Musa naik ke puncak Gunung Sinai. Pertama kali, dari sana Allah Yahweh, yaitu Yesus berkata kepada Musa. Pertama kali datang di puncak gunung di sini. Keluaran 19 ayat 4 dan 6. Pesan apa yang didengar Musa dari Yesus? Dan Yesus mengatakan ini. Musa, apakah saudara ingat? Aku membebaskanmu dari Mesir. Tuhan katakan itu. Jadi Yesus berkata, Yesus benar-benar membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. Dan juga Tuhan mengatakan, "Aku membawa engkau seperti di dalam sayap Raja Wali melewati padang gurun." Aku adalah Tuhan yang mengambil semua bangsamu. 2 juta orang Israel seperti di dalam sayap Raja Wali. Jadi semua 2 juta orang Israel berada di sayap Raja Wali. Dan membawa kalian ke padang gurun ini. Bukankah itu menarik? Lihat kita menerapkan ini dalam hidup kita seperti saudara-saudara. Saudara datang ke negara ini dengan keinginan saudara sendiri. Sebenarnya bukan. Yesus yang membawamu di bawah kepak sayapnya. Amin. Dan Tuhan berkata karena itu, umatku sepenuhnya taatlah kepadaku. Dia tidak mengatakan, taatlah kepadaku. Saudara dan saya taat secara penuh. Seluruh ajaranku dan pesanku sepenuhnya harus ditaati. Harus ditaati. Amin. Ketaatan itu sangat penting. Engkau taat kepadaku, walaupun akhirnya mereka gagal. Itu sebabnya mereka harus melanjutkan. Mereka harus melalui semua jenis kesengsaraan dan cobaan dalam hidup mereka. Selama kita orang Kristen menaati apa yang Tuhan Yesus katakan, maka hidupku dan hidupmu tidak akan menjadi masalah. Sejahtera. Masalahnya adalah, apakah kita menaati ajarannya atau tidak. Sekarang. Dan tidak hanya mengatakan hal itu saja. Engkau harus menjaga perjanjianku. Mereka masih belum menerima 10 perintah Allah. Ini adalah kedatangnya pertama kali, nantinya. Musa akan menerima 10 perintah Allah di puncak gunung.
Itu masih belum. Tapi Tuhan berkata, engkau taat. Taat perintahku. Ketika saudara melakukan itu, Tuhan akan membuat saudara di antara semua negara menjadi negara yang sangat berharga. Posisi yang berharga. Saudara akan diperlakukan sebagai hartaku. Kondisinya adalah, saudara berutang untuk menaati perjanjian dengan Tuhan. Perintah saya. Maka aku akan memperlakukanmu sebagai harta istimewaku yang berharga. Tidak hanya itu, engkau akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Engkau akan menjadi. Engkau akan sangat dihargai olehku. Kalian akan disebut kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi secara religius, saudara akan menjadi posisi teratas sebagai pemimpin agama di suatu bangsa. Itu adalah kedatangannya yang pertama, waktu Musa menerima dari Tuhan kita Yesus. Setelah Tuhan mengatakan ini, dan sekarang engkau Musa pergi ke kemah. Engkau turun ke kemah, katakan kepada mereka apa yang saya katakan kepadamu. Di Keluaran 19 ayat 10-13. Musa melakukan tugas itu. Ia turun ke perkemahan dan ia mengumpulkan semua tetua. Ia mengumpulkan semua tetua di sana dan memberitahu mereka dengan tepat apa yang telah dipelajari Musa dari Yesus. Di Keluaran 19 ayat 7 dan 9. Dan juga ayat 14 hingga 18. Itu kisah pendek. Tapi jangan lupa, ini pertama kali kedatangannya ke Gunung Sinai. Semua tercatat di sini di Keluaran bab 19. Pasal 19, izinkan saya menulis di sini. Keluaran pasal 19 ayat 1-19. Kisah ini tentang kedatangan pertama kalinya ke puncak Gunung Sinai. Jadi ketika saudara mengajari jemaat saudara, mengajarlah perlahan-lahan seperti itu. Dan biarkan mereka menuliskannya. Masalahnya, ada orang-orang tidak menulis. Hanya duduk dan mendengarkan. Saudara harus melatih orang-orang untuk menulis. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu.